Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur ketika sirene peringatan meraung panjang di sepanjang pesisir Israel. Suara itu yang biasanya hanya menandakan latihan rutin kali ini terasa berbeda, lebih mencekam seperti membawa pesan kematian di udara. Jejak cahaya menyala menembus langit pagi meninggalkan garis merah oranye yang tak biasa. Qatar yang selama ini dianggap hanya pemain kecil dalam panggung militer Timur Tengah tiba-tiba memecah keheningan dengan serangan besar-besaran yang terkoordinasi rapi. Dari berbagai titik peluncuran, rudal ditembakkan serentak membelah angkasa dengan kecepatan mengerikan. Sistem pertahanan Israel kaget, radar mereka berdering tanpa henti. Namun, semuanya tampak sia-sia. Di kota Ashdod yang berada di jalur vital perdagangan, dentuman ledakan terdengar beruntun mengguncang tanah dan kaca-kaca rumah. Warga sipil berhamburan keluar berusaha mencari perlindungan, tetapi kobaran api yang menjalar begitu cepat membuat banyak dari mereka terjebak dalam kepanikan tanpa arah. Jalan raya yang biasanya dipadati kendaraan pagi itu berubah menjadi lautan asap dan api. Asap hitam pekat menjulang tinggi menutupi matahari. Sementara suara ledakan terus bergema di setiap sudut kota Ashdod. Gedung-gedung retak, jendela pecah, dan kendaraan terbakar di sepanjang jalan menciptakan pemandangan yang menyerupai neraka dunia. Warga sipil berlari panik, sebagian menyeret anak-anak, sebagian lain meninggalkan harta benda mereka. Hanya berusaha mencari perlindungan dari hujan rudal yang tak kunjung berhenti. Laporan intelijen segera menyebut bahwa serangan ini tidak datang dari satu titik saja. Rudal ditembakkan dari berbagai arah secara bersamaan membuat sistem pertahanan Israel benar-benar kewalahan. Radar berputar tanpa henti, sirene meraung tiada henti dan komando militer bingung menentukan prioritas. Israel yang biasanya mengandalkan sistem pertahanan udara canggih seolah dibuat tak berdaya menghadapi serangan dari berbagai arah sekaligus. Yang lebih mengejutkan, rudal-rudal ini bukan hanya diarahkan ke instalasi militer, tetapi juga menghantam pelabuhan strategis, pusat energi, serta kawasan industri yang menjadi nadi ekonomi Israel. Setiap dentuman terasa seperti gempa buatan mengguncang tanah dan meretakan bangunan dari fondasinya. Kilatan api menerangi langit, sementara tangki-tangki penyimpanan bahan bakar meledak dengan suara menggelegar menghasilkan bola api raksasa yang menyembur ke udara. Gudang amunisi terbakar, pipa-pipa gas meledak, dan jaringan listrik padam dalam sekejap. Guncangan demi guncangan membuat seluruh wilayah selatan Israel lumpuh. Seakan kota itu tidak lagi berdiri di atas bumi, melainkan di atas lautan bara. Dunia pun terperangah melihat keberanian Qatar menargetkan titik-titik vital dengan presisi yang menakutkan. Seolah mereka mengetahui setiap celah pertahanan Israel yang paling rahasia. Api menjalar dengan cepat menjadikan Ashdod bagaikan neraka dunia. Menghasilkan bola api raksasa yang menjulang tinggi ke langit, ledakan itu tidak hanya membakar pelabuhan, tetapi juga menjalar ke berbagai sudut kota. Gelombang panas menyapu jalanan, menjadikan udara sulit dihirup, sementara kobaran api melahap gedung-gedung tinggi tanpa ampun. Jalur evakuasi yang seharusnya menjadi harapan terakhir malah terputus oleh puing-puing dan kobaran api yang semakin meluas. Ribuan warga sipil berlarian dalam kepanikan, sebagian membawa anak-anak kecil di pelukan, sebagian lain hanya sempat menyelamatkan diri dengan pakaian di badan. Sirene ambulans meraung tanpa henti, tetapi akses menuju titik-titik kebakaran tertutup rapat. Relawan sipil berjuang dengan alat seadanya, namun api terlalu besar untuk dikendalikan. Dari udara, pemandangan Ashdod terlihat seperti kota yang baru saja diguncang bencana alam dahsyat, seperti gempa besar atau letusan gunung berapi. Dan yang membuat situasi kian mencekam, serangan tidak berhenti di Ashdod saja. Kota-kota lain di pesisir selatan Israel ikut merasakan dampaknya. Qatar tampaknya telah merencanakan strategi jangka panjang menyerang titik-titik vital untuk melumpuhkan kemampuan bertahan Israel. Dewan Kabinet Darurat segera digelar di Tel Aviv. Di ruang bawah tanah yang dijaga ketat, para pejabat tinggi militer dan pemerintah Israel berkumpul dengan wajah tegang menyadari bahwa negeri mereka sedang berada di ambang bencana. Layar monitor besar menampilkan data radar yang dipenuhi titik-titik merah, melambangkan puluhan bahkan ratusan rudal yang terus berdatangan dari berbagai arah. Suasana ruangan dipenuhi suara perdebatan, teriakan perintah, dan desahan panik yang sulit disembunyikan. Iron Dome,
Sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi simbol kebanggaan Israel berusaha bekerja di kapasitas maksimal. Rudal pencegat ditembakkan beruntun ke langit malam, meninggalkan jejak cahaya putih berkilauan. Namun jumlah ancaman terlalu besar dan setiap kali satu rudal berhasil ditembak, jatuh 10 rudal lainnya melaju bebas menuju target. Ketidakseimbangan ini membuat sistem pertahanan seolah lumpuh. Para pakar militer akhirnya menyadari kenyataan pahit. Koordinasi serangan multipoin yang dilakukan Qatar telah membuat Iron Dome kewalahan. Para pakar militer menilai bahwa Qatar mungkin telah memanfaatkan celah besar yang selama ini diabaikan Israel. Bagi mereka, serangan ini terlalu terkoordinasi, terlalu presisi, dan terlalu masif untuk dilakukan sendirian oleh negara kecil di Teluk. Spekulasi segera bermunculan apakah ada kekuatan besar yang berada di belakang Qatar, memberikan dukungan teknologi mutakhir, pendanaan besar-besaran, atau bahkan informasi intelijen tingkat tinggi. Nama-nama seperti Iran, Turki, hingga kekuatan global seperti Rusia dan Tiongkok mulai disebut dalam laporan analisis. Dunia bertanya-tanya apakah ini sekadar aksi tunggal atau bagian dari skema geopolitik yang jauh lebih besar. Sementara itu di Tel Aviv, situasi semakin kacau. Jalanan dipenuhi demonstrasi spontan warga menuntut jawaban dari pemerintah yang dianggap gagal melindungi mereka. Pusat kota dijaga ketat oleh kendaraan lapis baja. Sementara pasukan militer dikerahkan untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Namun di Ashdod, api masih berkobar. Israel kini benar-benar berada dalam kondisi darurat nasional. Sirene meraung di seluruh kota mengabarkan situasi yang kian memburuk. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi menyerukan rakyat untuk tetap tenang. Tetapi wajah pucat para pemimpin politik dan militer justru memperlihatkan kebingungan yang tak bisa disembunyikan. Di Ashdod, api masih menjilat langit. Sementara di Tel Aviv, bunker-bunker bawah tanah penuh sesak oleh warga sipil yang mencari perlindungan. Namun, serangan Qatar tidak berhenti di sana. Sore hari ketika tim penyelamat masih sibuk mengevakuasi korban, gelombang rudal baru kembali datang kali ini dengan target yang lebih terarah. Pangkalan udara serta stasiun radar strategis dihantam bertubi-tubi. Dalam hitungan menit, fasilitas vital lumpuh dan sebuah ledakan besar di pangkalan udara dekat Beersheba membuat tanah bergetar. Puluhan pesawat tempur Israel yang seharusnya menjadi tameng terakhir negara itu tak bisa lepas landas. Para pilot berlari panik menuju hanggar hanya untuk mendapati pesawat-pesawat mereka terbakar hebat. Dunia internasional yang menyaksikan lewat siaran televisi menyadari Israel sedang dipukul telak. Gambar-gambar yang disiarkan menunjukkan langit selatan, Israel dipenuhi kilatan cahaya rudal yang menghantam tanpa henti disertai kobaran api dari ledakan besar di darat. Namun, serangan Qatar tidak berhenti hanya pada serangan fisik. Laporan menyebutkan adanya serangan siber besar-besaran yang melumpuhkan jaringan komunikasi militer, membuat jalur koordinasi antara markas komando dan pasukan lapangan terputus total. Pada saat yang sama, sistem kelistrikan di sebagian wilayah selatan Padam sepenuhnya menjerumuskan ribuan warga ke dalam kegelapan dan kepanikan. Sirene peringatan tak lagi terdengar jelas karena banyak perangkat elektronik rusak akibat gangguan sistem. Serangan berlapis ini menyingkap kenyataan pahit bahwa Israel sedang menghadapi lawan yang memanfaatkan teknologi canggih dan intelijen tingkat tinggi. Titik-titik vital diserang secara presisi, seakan penyerang tahu persis kelemahan Israel yang selama ini dirahasiakan. Di luar medan perang, dampak serangan ini terasa sangat besar pada bidang ekonomi. Bursa saham Israel jatuh drastis, grafik harga anjlok seolah ditarik ke dasar jurang. Investor asing panik menarik modal mereka dalam jumlah besar, membuat pasar keuangan semakin kacau. Nilai mata uang lokal merosot tajam, menambah beban rakyat yang sudah dicekik rasa takut. Harga kebutuhan pokok melonjak, tidak terkendali karena jalur distribusi terputus. Pelabuhan Ashdod yang selama ini menjadi pintu masuk utama impor terbakar hebat dan tidak bisa beroperasi. Ribuan kontainer menumpuk sia-sia, sebagian ikut hancur di lahap api. Jalur darat menuju pusat distribusi pun lumpuh akibat reruntuhan bangunan dan jalanan yang retak. Dengan rantai pasokan yang benar-benar terhenti, Israel menghadapi ancaman krisis pangan dalam hitungan minggu.
Jika jalur distribusi tak segera dipulihkan, di ranah politik tekanan semakin memuncak. Ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv, Yerusalem hingga Haifa menuntut jawaban dari pemerintah yang dianggap gagal total melindungi rakyatnya. Suara teriakan menggema di alun-alun kota, poster-poster menuntut Perdana Menteri mundur berkibar di antara lautan manusia. Polisi dan militer dikerahkan untuk mengendalikan massa. Namun rasa marah yang membara membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Media-media internasional segera menyorot perpecahan yang semakin dalam di tubuh pemerintahan Israel, memperlihatkan betapa rapuhnya pondasi politik negara itu di tengah serangan besar-besaran. Tekanan dari luar negeri juga kian terasa. Negara-negara barat yang biasanya mendukung tanpa syarat kini mulai ragu. Sebagian mendesak penghentian konflik lewat jalur diplomasi, sebagian lain memilih diam. Israel kehilangan sokongan moral dan politik yang selama ini menjadi kekuatan utamanya di kancah global. Perlahan tapi pasti, Israel mulai merasa terisolasi. Serangan Qatar terhadap Israel langsung memicu reaksi global. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dengan cepat mengutuk keras tindakan tersebut, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan. Namun di sisi lain, banyak negara Timur Tengah justru menyambutnya dengan sorakan dan perayaan di jalan-jalan menganggap Qatar sebagai pelopor perlawanan terhadap dominasi Israel. Jalanan di Kairo, Amman hingga Beirut dipenuhi massa yang mengibarkan bendera, meneriakan dukungan terbuka bagi serangan itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar sidang darurat, tetapi bukannya menghasilkan solusi, forum internasional itu berubah menjadi arena saling tuduh antar blok besar dunia. Perdebatan sengit pecah, resolusi damai terhambat oleh veto dan tidak ada langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghentikan konflik. Dunia tampak terbelah menjadi dua kubu besar, mereka yang mengutuk dan mereka yang mendukung. Di tengah kekacauan diplomasi ini, desakan agar Qatar menghentikan serangan pun terdengar lemah nyaris tanpa pengaruh. Namun di balik meja diplomasi, dunia tahu keseimbangan geopolitik sedang berubah. Israel yang selama ini dipandang sebagai kekuatan militer tak tergoyahkan di Timur Tengah, kini tampak rapuh dan kehilangan taringnya. Rekaman kehancuran dari Ashdod, Tel Aviv hingga Yerusalem beredar luas, memperlihatkan negara yang selama puluhan tahun dianggap kebal kini berlutut dalam puing-puing. Dunia terbelah, sebagian merasa lega karena dominasi Israel berakhir. Sebagian lain diliputi ketakutan akan masa depan yang lebih tidak pasti. Di sisi lain, Mesir muncul sebagai simbol kekuatan baru. Bukan hanya dengan rudal buatan Tiongkok yang mereka gunakan, tetapi juga dengan keberanian menantang status quo. Sorak kemenangan bergema di jalanan banyak negara Arab, sementara komunitas internasional merenung tentang harga dari pertarungan ini. Sejarah malam itu akan dicatat bukan hanya sebagai kejatuhan Israel, tetapi juga sebagai titik balik dalam peta politik global. Pesan yang tersisa jelas, selama keserakahan, kesombongan, dan kebencian dibiarkan tumbuh, api perang akan selalu siap menyala. Dan ketika api itu membakar, tidak ada satupun bangsa yang benar-benar aman.